Jadi ada yang namanya cerita Adam, cerita Kristus, dan kemudian aplikasinya cerita saya. Pertama, cerita Adam. Di ayat 12 tadi dikatakan apa? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Yang menarik di sini sebenarnya maut itu apa? Kita bisa ngomong maut, semua orang bisa ngomong maut, tapi maksud maut apa? Ada yang bilang maut itu adalah kematian fisik, semua orang bakal meninggal. Maut adalah realita bagi semua orang. Sehingga pemahaman pertama soal maut adalah orang yang bilang maut itu bicara soal kematian fisik. Tapi ada yang punya pemahaman lebih jauh lagi, saudara. Kalau maut itu bukan cuma kematian fisik, tapi kematian kekal, kematian roh. Sadarkah saudara kalau maut itu bukan cuma realita nanti, tapi realita kita sekarang. Jadi logikanya bukan, kok kalau Tuhan baik kenapa penderitaan ada? Tapi karena manusia menolak Allah sumber segala kebaikan itu, makanya penderitaan ada. Dan berapa banyak penderitaan kita datang karena dosa, saudara. Cerita Kristus dari ayat 15 sampai 19. Oleh Adam semua orang jatuh dalam kuasa maut. Oleh Kristus semua orang dilimpahkan oleh kasih karunia Yesus. Karena dosa Adam yang berkuasa siapa? Maut berkuasa. Karena Kristus siapa yang berkuasa? Kita. Kita yang berkuasa akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi pelanggaran satu orang kembali membawa apa? Penghukuman. Kebenaran satu orang membawa pembenaran. Jadi kalau tadi maut itu masuk lewat satu orang, menyebar ke semua orang, sekarang maut itu berkuasa atas semua orang. Namun juga sekarang kita diberitahu kalau kasih karunia Tuhan juga bisa berkuasa atas hidup kita. Lalu ceritanya apa buat saya sekarang? Di ayat 20 dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kita harus tahu fungsi hukum Tuhan itu apa sih sebenarnya. Fungsi hukum Tuhan itu diberikan pertama untuk menyatakan karakter Allah kepada kita. Tapi kedua juga untuk menyadarkan kita kalau kita tidak bisa taat sama hukumnya Tuhan. Jadi ketika hukum diberikan, pelanggaran semakin banyak. Kenapa? Kita semakin sadar kalau kita ini tukang langgar gitu. Semakin kita sadar sama dosa kita, semakin besar kasih karunia itu kita rasakan.